Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Iqbal dari UPT PJJ Visip Unpas yang pada kesempatan kali ini akan berbagi informasi berkaitan perkuliahan daring dan bagaimana sih mekanisme pendidikan secara akademiknya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, berkaitan tentang sistem informasi akademik yang dimiliki oleh Visip Unpas, dan yang kedua berkaitan tentang learning management system yang kita gunakan. Untuk yang pertama, berkaitan tentang sistem informasi akademik, kamu bisa mengakses di akd.unpas.ac.id. Di sana ada berbagai fitur berkaitan tentang informasi yang perlu kamu ketahui dan kamu bisa akses. Bagaimana untuk fitur-fiturnya? Seperti ini. Itu dia, berkaitan tentang informasi dari sistem informasi akademik yang dimiliki oleh Visip Unpas. Oke. Selanjutnya nih, berkaitan tentang learning management system yang digunakan oleh kita. Yang namanya ini sesuatu hal yang baru tentunya. Kita langsung impor nih dari Korea Selatan buat kamu yang suka banget sama opa-opa. Nah, ini namanya adalah UBL. Atau bisa diakses di id.ublcloud.me. Kita yang namanya Universitas Pasundan bekerja sama dengan NS Delfil, di mana learning management system ini mampu memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh kita pada saat pendidikan jarak jauh. Bagaimana sih informasi berkaitan fitur-fiturnya? Kita lihat tayangan berikut ini. Oke guys, halo, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, aku bakal mensimulasikan bagaimana cara menggunakan sebuah aplikasi daring. Nama aplikasi ini adalah ublcloud.me. Oke, langsung saja bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama, kalian harus koneksikan terlebih dahulu ya WiFi kalian ataupun paket data kalian ya. Itu karena yang paling terpenting. Nah, lalu kemudian kalian bisa masuk ke penjelajahan ya Google Chrome, dan sangat dianjurkan sekali kalian harus menggunakan Google Chrome untuk mengakses ke UBL Cloud ini ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian masuk ke Google Chrome, kalian inputkan alamat URL-nya id.ublcloud.me. Ini kita sudah masuk di tampilan depannya ya. Setelah itu silahkan kalian login. Silahkan kalian masukkan username dan password ya. Untuk username ini kalian bisa masukkan NRP kalian, dan passwordnya adalah password yang memang sudah disediakan oleh tim admin dari masing-masing fakultasnya. Kita masuk. Nah, ini adalah tampilan dari ublcloud.me. Nah, kalau kita klik yang bagian arah kiri atas ini ya, nih kita akan bisa melihat beberapa fitur-fitur yang ada di UBL ini ya. Nah, yang pertama di sini ada dashboard ya. Dashboard ini adalah sebuah tampilan utama ya, yang akan memberikan informasi-informasi yang berkaitan tentang perkuliahan kalian semua. Di sini ada beberapa informasi, diantaranya adalah jumlah course yang kalian ambil atau jumlah mata kuliah yang kalian ambil ya. Lalu kemudian juga di sini ada informasi-informasi seperti tugas ya, tugas dari Bapak Ibu dosennya nih yang harus kalian kerjakan sesuai dengan deadline yang sudah diberikan oleh dosennya masing-masing. Nah, kalian bisa akses langsung ke sini ya di menu dashboard. Nah, untuk selanjutnya juga di sini ada tanda seperti pesan ya, yang di atas ini.
Itu adalah menandakan kalau misalkan nanti ada pesan atau informasi-informasi terkait tentang perkuliahan, dan juga kalian bisa edit profile kalian di arah kanan ini. Ini di sini ada edit profile dan juga ada menu logout ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin merubah data-data diri kalian, kalian bisa klik di sini ada profile ya. Oke, itu untuk penjelasan tentang dashboard ya. Nah, langkah selanjutnya aku mau jelasin yang kedua, yaitu ada kalender ya. Di sini ada kalender. Kalender ini digunakan untuk melihat event-event atau kejadian-kejadian atau jadwal-jadwal kalian ya, yang berkaitan tentang kapan kalian kuliah, kemudian kapan kalian juga harus mengerjakan tugas, dan juga kapan kalian harus mengisi survei ya. Nah, untuk selanjutnya selain kalender juga di sini ada course atau mata kuliah ya. Untuk course ini ada dua pilihan, ada my course, ada my assignment. Ini hampir sama seperti tampilan tadi di dashboard ya. Kalau my course itu berat list mata kuliah yang mungkin sudah kalian ambil, dan kalian bisa lihat konten pembelajarannya baik dalam berupa PPT ataupun dalam berupa video ya. Aku masuk lagi nih ke course. Lalu misalkan aku pilih bahasa Korea untuk pemula ya. Nah, lalu di sini juga ada beberapa keterangan ya, dari mulai tampilan covernya, lalu kemudian ini siapa yang mengajarnya ya. Di sini pengajarnya ada 3 pengajar ya. Kemudian juga di sini kalian juga bisa melihat mata kuliah ini mempelajari apa di course description ya. Lalu kemudian di sini juga ada informasi tentang exam atau quiz ya. Kemudian ada informasi tentang surveinya, lalu kemudian juga kalian juga bisa mengerjakan kuis. Kalau kuis exam itu artinya dia dikasih waktu ya. Kalau kuis biasa itu berarti tidak dikasih waktu, artinya hanya seperti review aja buat kalian nih ketika kalian nanti mau mempelajari mata kuliah. Lalu kemudian kalian mengerjakan kuis. Kuisnya itu ada berupa post test, ada pretest ya. Kalau post test itu biasanya di akhir pembelajaran. Jadi kalian harus buka-buka dulu pembelajarannya, konten pembelajarannya dan juga videonya, baru kalian isi kuis. Nah, kalau misalkan pretest itu biasanya sebelumnya. Jadi sebelum kalian mempelajari mata kuliah yang akan dipelajari, kalian harus buka dulu kuis. Dan sifatnya itu review ya, bahwa apa yang akan dipelajari oleh kita itu dibahas terlebih dahulu, yang berkaitan dengan apa yang kita ketahui. Nah, di sini juga ada chapter ya. Chapter ini adalah pertemuan-pertemuannya. Untuk melihat pertemuannya, kalian bisa lihat di mengklik atau salah satu chapternya ya. Tapi jangan lupa juga kalian harus bisa lihat di sini periode kapan mata kuliah itu dibuka ya, atau pertemuan itu terbuka. Lalu kemudian kalian juga harus lihat di sini agar kalian memiliki status absen atau dianggap hadir, maka kalian harus menyesuaikan dengan running time-nya. Misalkan di sini ini running time-nya 1 menit. Berarti kalian harus nonton video ini atau konten pembelajaran di satu pertemuan ini sesuai dengan target yang diberikan oleh dosen ya. Kalau misalkan 1 menit, berarti kalian harus lebih dari 1 menit untuk menonton. Dan juga kalian juga harus membuka semua kontennya. Oke. Kita klik chapter, view chapter ya. Di sini ada content viewer ya. Kita klik content viewer. Nah, di sini ada videonya. Kita buka videonya, kita tonton terlebih dahulu ya. Oke, kalau sudah kita ingin chatting dengan dosen, kita bisa klik ini ya, di arah. Kalau kita touch sedikit, nah ini ada buat chatting. Ini kita bisa tanyain ke dosennya ya, untuk menchatting dosen, misalkan seperti hai gitu, kayak gitu. Oke, selain itu juga ada tanda panah, artinya kalian bisa next ke halaman berikutnya ya. Juga kalian juga bisa lihat di sini kalau misalkan Bapak Ibu dosennya menambahkan sebuah PDF ya. Lalu juga ada referensi. Di sini ada tombol sebuah referensi, yang tentunya referensi ini biasanya Bapak Ibu dosen memberikan referensi terhadap konten atau mata kuliah yang berkaitan dengan sumber-sumber perkuliahan tersebut, berkaitan dengan yang lainnya gitu. Jadi kalian tinggal cek-cek aja kalau misalkan Bapak Ibu dosennya ngasih sebuah referensi. Ini kita lihat lagi ke pertemuan selanjutnya. Oh, ada tampilan 3D.
Ini ada tampilan 3D ya, seperti ini kita bisa otak-atik. Oke, kalau sudah kita close. Oh, tapi jangan lupa juga kalau misalkan kalian pengen langsung loncat ke pertemuan 2, kalian tinggal mengklik tombol yang ada di kiri atas ya, yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian bisa langsung loncat ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi dari pertemuan 1 bisa loncat langsung ke pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya di sini juga ada play quiz. Kita coba. Nah, di sini kalian bisa isi kuisnya. Tipe-tipe pertanyaannya itu ada 3 ya guys ya. Kalau di UBL ini ada pilihan ganda, ada manage true false, yang jawabannya itu adalah benar atau salah. Lalu kemudian yang terakhir essay ya. Jadi kalian harus mengisi, diketik langsung. Kita submit. Oke. Nah, setelah kalian mengerjakan kuis, maka hasilnya nanti akan dikasih tahu bahwa kalian sudah mengerjakan kuis di pertemuan ini. Oke, itu untuk kuis. Nah, selanjutnya selain kuis juga tadi kan ada tugas ya. Mari kita lihat. Misalkan aku pengen ngerjain tugas. Di sini ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan ya. Aku kasih contoh, kalau misalkan kita ngisi mata kuliah yang bahasa Korea, kita klik ini, continue. Kemudian untuk mengisinya ada keterangannya, kita klik dulu tanda panah. Skornya 10 katanya kalau benar. Lalu setelah itu kita klik answer questionnya. Nah, di sini kita pilih file. Kita upload file yang jawaban dari yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kalau misalkan sudah diupload seperti ini, maka tampilannya akan tampil di sini ya. Di sini kita pilih submit. Oke, untuk mensubmit tugasnya akan ada keterangan bahwa kita sudah mengisi tugas di mata kuliah ini. Yang selanjutnya di sini ada kuis. Di kuis ini kita bisa tag kuis kita. Jadi kalian bisa akses langsung di kuis ini, atau kalian juga bisa akses di chapternya langsung. Nah, selain kuis juga selanjutnya di sini ada forum ya. Forum itu digunakan untuk kita menanyakan atau diskusi nih dengan teman-teman kita. Misalkan di sini ada tentang diskusi mata kuliah, kemudian diskusi tentang pengumpulan tugas dan lain-lain. Bedanya dengan chat, kalau chat itu mungkin sebuah diskusi personal ya. Jadi langsung menanyakan ke dosennya. Kalau ini kalian bisa diskusi bareng-bareng dengan teman-teman kalian gitu. Nah, selanjutnya di paling bawah atau di menu terakhir di sini ada survei ya. Survei ini digunakan untuk melihat feedback dari manajemen kepada pengguna ya. Di sini juga ada beberapa indikator yang bisa kita isi ya. Ada tentang general. Kalau tentang general berarti tentang keseluruhan. Biasanya tentang manajemen ataupun tentang kemahasiswaan mungkin ya. Lalu juga di sini ada tentang session ya, tentang pertemuannya. Lalu juga di sini juga ada tentang course, ada tentang mata kuliah, dan yang terakhir ada tentang sistem. Sistem yang kita pakai nih pasti ada reviewnya atau ada feedbacknya yang ingin dilihat atau yang ingin diketahui dari manajemen kepada kita. Kebetulan contohnya ada yang all survey ya. Kalau all survey di sini ada beberapa survei, kita isi aja nih. Contohnya kita klik yang ini. Nah, di sini gimana belajarnya guys? Misalkan ya ini bagus gitu ya. ASD kalian tinggal isi aja ya. Kalau sudah diisi kita submit. Nah, setelah disubmit maka si hasilnya itu akan terekap oleh manajemen. Nah, ini udah ada tanda checklist ya, berarti sudah diisi. Nah, ini surveinya juga macam-macam ya, ada pilihan ganda juga ada, selain pilihan ganda juga ada menjawab langsung atau essay ya gitu. Oke, itu aja guys untuk semuanya. Kalian mahasiswa, semoga kalian bisa belajar dengan semangat dengan aplikasi pembelajaran yang kekinian ini ya, yang modern ini. Oke, sekian, sampai jumpa. Itulah dia berkaitan tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh ublcloud.me. Di learning management system tersebut kita akan berinteraksi
berkaitan tentang sumber-sumber belajar, berkaitan tentang aspek-aspek pendidikan yang nanti kita akan lalui secara bersama-sama, oke? Dan yang paling penting nih ya, yang terakhir, ini berkaitan tentang etika. Etika ini saat ini sudah mengikis, tapi saya yakin kamu mahasiswa FISIP Unpas itu memiliki etika yang baik. Ada hal yang harus perlu kamu ketahui tentang etiket selama perkuliahan daring. Bagaimana sih etiketnya? Seperti ini. Itulah sederetan informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa baru. Dan saya ingin menyampaikan selamat datang di keluarga besar FISIP Unpas. Akhir kata, wabil taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.